Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi ya teman-teman semuanya. Kita kali ini pertemuan ke-7 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik. Kita mau bahas tentang basis data. Lalu sebelumnya di daftar hadir pertemuan ke-7 ini sebenarnya beberapa minggu yang lalu saya menanyakan tentang kenapa sih sistem informasi itu identik atau sangat berkaitan erat dengan yang namanya komputerisasi atau aplikasinya komputer. Kenapa gitu ya? Nah, kali ini di pertemuan ini akan dijelaskan ya, agenda kita memang akan membahas tentang apa sih basis data itu gitu ya. Kemudian model basis data itu ada apa aja. Kenapa kita perlu tahu konsep dasar ini? Karena kita sebagai nanti administrator yang nanti juga akan terlibat langsung baik sebagai user ataupun baik sebagai pengelola dan penyedia layanan data kepada publik, itu juga harus mengetahui model-model dari basis data ini. Nah, oke, kita ke konsep dasar yang pertama tentang pengertian dari data itu sendiri itu apa gitu. Seringkali kita bilang mana datanya ya, atau seringkali juga kita mengatakan bahwa data tidak ada data atau mencari data atau apapun lah ya yang berhubungan dengan data ini sangat familiar sekali untuk kita. Jadi dalam konsep dalam sistem informasi itu memang data itu adalah suatu yang mentah ya, bahan mentah yang nantinya akan kita proses, kemudian nanti akan menjadi satu output ya dari sebuah sistem. Nah, data ini adalah barang mentah atau secara harfiah lah ya, secara harfiah data itu adalah sekumpulan keterangan atau fakta ya yang dibuat itu dengan simbol atau dengan angka atau dengan kata-kata ataupun dengan narasi atau kalimat ya. Itu termasuk data. Jadi kalau dapat narasi, dapat kata, dapat kalimat, ya dapat kata-kata, kemudian ada juga yang berupa angka-angka, kemudian ada juga yang simbol-simbol, itu menjadi satu fakta ya, atau itu terkait satu sama lainnya, itu juga kita katakan sebagai data gitu ya. Nah, data itu juga ada yang mengatakan bahwa seperti file ya, file untuk menyimpan data-data sejenis, data untuk menyimpan data. Nah, ini menariknya dari pengertian dari data itu sendiri. Kemudian basis data itu apa? Ya, basis data itu terdiri dari ini ya. Kalau kita cek gitu ya, dia ada dua kata lah ya, dua kata basis dan juga data. Artinya basis itu kan tempat ya, tempat ngumpul atau tempat markas lah atau apapun ya namanya. Terus data itu representasi dari fakta yang mewakili suatu objek yang direkam. Yang saya katakan tadi, mau dia angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi kalau data secara definisinya ya, data itu ada tiga lah yang mengatakan ya definisi dari basis data itu. Gitu. Yang pertama basis data itu himpunan kelompok data. Ya. Jadi dia terdiri dari banyak kelompok-kelompok data. Itu namanya basis data. Mereka saling berhubungan, diorganisir sedemikian rupa, ya, sehingga bisa dimanfaatin lagi. Itu namanya basis data. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa basis data itu adalah kumpulan data yang saling berhubungan, kemudian disimpan secara bersama-sama, ya, tanpa pengulangan, ya, tanpa pengulangan yang nggak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Itu juga pengertian dari basis data. Kemudian pengertian yang ketiga, basis data itu kumpulan file, kumpulan tabel, ya, atau arsip yang saling berhubungan, disimpan juga dalam media penyimpanan tertentu. Itu juga termasuk ke dalam basis data, ya, pengertian atau definisi dari basis data itu sendiri. Nah, apakah, ini ada pertanyaan ya, pertanyaan menariknya. Apakah setiap data elektronik itu belum tentu basis data atau dia basis data? Ya. Semua data yang ada di internet, semua data yang ada di komputer, apakah itu adalah basis data? Jawabannya belum tentu.
Kenapa belum tentu basis data? Karena di dalam pengelolaannya itu, ya, belum tentu itu ada proses memilah-milah data, ya, atau mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan fungsinya. Jadi, kalau kita pernah dengar yang namanya big data, kemudian apalagi yang namanya data dari internet gitu ya, atau data elektronik yang lainnya, apakah itu adalah basis data? Belum tentu. Kita bisa mengatakan itu adalah basis data ketika sudah kita kelompokkan, ketika sudah kita pilah-pilah ya, sesuai dengan jenis dan fungsi dari data itu. Itu baru namanya basis data. Kalau masih berserakan atau hasil wawancara masih berbentuk transkrip, apakah itu basis data? Belum tentu. Ketika kita sudah kelompokkan, kita golongkan, itu baru yang namanya basis data. Ya, tuh, kita bisa pahami tentang konsep dasar basis data. Kemudian, apa sih tujuan kita memanfaatkan basis data itu? Buat apa? Ya, buat apa kita manfaatin basis data? Kenapa nggak langsung aja ada data kasih ke user, ada data kirim ke publik gitu? Kenapa nggak langsung aja? Dan apa sih tujuan kita membuat atau memanfaatkan basis data itu? Ada beberapa orang atau ada banyak orang lah ya, ini yang memang tidak disaring lah bahasanya, tidak disaring, tidak dipilah-pilah dulu gitu ya, mana data yang benar, mana data yang enggak, kemudian langsung di-share gitu aja. Nah, kita perlu untuk memanfaatkan basis data. Kenapa? Karena pertama, apalagi kalau kita sebagai administrator ya, atau kita sebagai penyedia layanan publik gitu. Adanya basis data itu menjamin atau ada satu jaminan lah ya, ada satu jaminan agar cepat dan lebih mudah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Terus efisien juga, ruang penyimpanan atau space penyimpanan kita itu efisien. Coba bayangin kalau kita nggak golong-golongkan, kalau kita nggak bagi-bagi, kalau kita nggak pilah-pilah data kita. Berserakan gitu aja. Cepet nggak kita nyarinya? Data arsip, data kepegawaian, data keuangan tumplek dalam satu file. Apakah kita cepet nyarinya atau enggak? Enggak kan? Apakah itu lebih efisien ruang penyimpanan kita? Enggak juga. Makanya tujuan kita memanfaatkan basis data itu adalah efisiensi ruang penyimpanan. Ya. Kemudian yang ketiga, akurat. Kita ada keakuratan. Oh, ini fix nih, datanya seperti ini gitu. Ya. Kalau masih acak-acakan, belum ada basis datanya, itu kita nggak yakin apakah ini benar data keuangan yang terbaru atau enggak gitu. Ya. Jangan-jangan ini yang salah, atau jangan-jangan ini yang belum di ACC gitu. Nah, itu jadi menjamin keakuratan atau tidak. Memudahkan kita juga untuk mencocokkan apakah ini akurat atau tidak. Kemudian ketersediaan, jelas. Ada basis data berarti mudah bagi kita untuk menyediakan layanan atau menyediakan data yang dibutuhkan oleh publik. Ya, kelengkapan, kemudian keamanan, dan juga kebersamaan. Ya, itulah tujuan kita memanfaatkan basis data. Kemudian pemakai basis data. Ya, siapa sih yang pakai basis data? Secara umum nih ya, yang pakai basis data itu semua sistem dalam kehidupan. Semua kita ini, atau kalau misalnya bentuk kementerian atau apapun atau organisasi ya semua sistemnya itulah yang membutuhkan yang menjadi sebagai pemakai basis data. Gitu. Atau di sini ada dua, bidang-bidang fungsional dan juga ada bidang-bidang yang lebih kepada perusahaan gitu ya. Bidang fungsional memanfaatkan basis data dalam hal efisiensi, akurasi, kecepatan operasi ya, seperti kepegawaian, pergudangan, kemudian akuntansi. Mereka sangat membutuhkan yang namanya basis data itu. Kemudian atau perusahaan-perusahaan ya, perbankan, pendidikan, rumah sakit, telekomunikasi dan lain-lainnya.
Inilah pemakai-pemakai data. Atau dalam bahasa sederhana itu ya publik itu pemakai basis data. Ya. Birokrat tuh pemakai basis data. Pemerintah kita juga memakai basis data. Tuh. Kemudian kita beralih ke basis data ya. Basis data tentang konsep sistemnya basis data itu. Apa sih sebenarnya dari sisi konsep itu, apa yang perlu kita pahami dari basis data itu. Ya. Basis data itu ya tatanan ya. Dia itu tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi atau tugas tertentu yang mereka itu saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Secara konsep basis data itu. Nah, sistem basis data itu ada komponennya. Ya. Di sini ada 6 komponen sistem basis data. Yang pertama itu hardware-nya. Ya. Hardware ini biasanya berupa perangkat komputer standar lah. Ya. Media penyimpanannya, media penyimpanan sekunder, media komunikasi untuk sistem jaringan. Jadi perangkat komputernya yang pertama itu adalah komponen pertama dari sistem basis data itu adalah perangkat komputernya atau hardware-nya. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah operating system. Ya. Operating system itu artinya perangkat lunaknya. Kalau tadi perangkat keras, ya. Kalau sekarang perangkat lunaknya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. Jadi ini harus sesuai dengan database management sistemnya yang digunakan. Oke, setelah hardware, ya, perangkat komputer, kemudian ada perangkat lunaknya, apalagi, kemudian yang ketiga adalah database. Database-nya itu adalah basis data yang mewakili sistem tertentu, ya, untuk dikelola tentunya. Jadi sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data. Sebuah sistem lebih dari satu basis data. Kemudian DBMS atau Database Management System. Jadi Database Management System ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Biasanya dia ada semacam apa ya, mungkin semacam aplikasi atau semacam sistemnya komputer gitu ya, atau sistemnya sistemnya komputer yang bisa digunakan untuk mengelola basis data itu. Ya. Kemudian yang kelima, komponen yang kelima itu ada user. User itu ya artinya orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data itu ya. Mulai dari yang merancang sampai yang menggunakan tingkat akhir. Jadi pasti ada, maksudnya ini adalah orang ya, orang atau pengguna atau penyedia lain semua ada di sini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, komponen yang keenam itu adalah optional software. Ini adalah perangkat lunak pelengkap, ya pelengkap yang mendukung proses operasionalisasi dari satu sistem informasi. Ya, jadi ada enam komponen sistem basis data. Yang pertama itu hardware-nya, ada perangkat komputernya, kemudian ada operating system-nya, perangkat lunak, kemudian ada database-nya, kemudian ada database management system, DBMS, dan ada user, tentu saja ada orang-orang yang menyediakan dan juga menjadi pengguna tingkat akhir dari basis data itu, dan yang terakhir itu adalah optional software. Ini ada software-software pelengkap lainnya yang digunakan untuk mendukung kelancaran atau mendukung proses operasionalisasi dari basis data itu. Jadi ada 6 ya. Nah, apa sih sebenarnya bentuknya basis data? Kita dari tadi ngomongin basis data, tapi kebayang nggak sih bentuknya itu kayak apa gitu? Ya. Basis data itu sebenarnya ya kayak basis data atau data-data yang dia itu terdiri dari beberapa tabel-tabel atau file, itu namanya basis data. Misal data COVID, ya. Data COVID itu bentuknya apa sih? Kalau cuma omongan data COVID yang terkonfirmasi
terkonfirmasi positif COVID ada sekitar 1.000 orang gitu. Ini apakah tersimpan atau ini apakah otentik atau enggak gitu ya, dari sekedar omongan dari mulut ke mulut. Ya. Nggak mungkin kan misalnya, oh itu namanya basis data tuh omongan Pak Jokowi semuanya itu basis data. Itu bukan basis data namanya. Ya, basis data itu ya apa namanya? Bentuknya itu berupa tabel, bisa berupa file-file, ya. Dan setiap tabel itu ada beberapa baris, ada beberapa recordnya, ada beberapa apa namanya histori-historinya gitu, ya. Dan kemudian yang ketiga, setiap baris itu juga terdiri dari beberapa kolom, ya, yang disebut atribut, karakteristik, field, objek, dan sebagainya. Itu namanya bentuk basis data. Jadi intinya secara sederhananya kalau mau ngebayangin apa sih bentuknya basis data, ya kita bayangin aja kumpulan tabel-tabel yang banyak banget. Ya, itu bentuknya basis data. Nah, kemudian model, ini penting ya, ini model basis data. Oke, saya pindah dulu ke sebelah kanan. Oke. Model basis data. Model basis data itu apa sebenarnya? Kita harus pahami dulu ya modelnya itu apa. Model basis data itu apa. Jadi model basis data itu adalah kumpulan dari konsepsi logika, ya, yang mewakili struktur dan juga relasi data yang terdapat pada suatu basis data. Itu namanya model basis data. Ada dua jenis model basis data. Pertama itu model konseptual. Ya, model konseptual itu fokusnya pada representasi data secara alami ya, secara logisnya. Dan model ini juga lebih memperhatikan pada apa yang disajikan dibanding cara nyajiinnya. Itu konseptual namanya, model konseptual. Kemudian ada model implementasi. Nah, yang akan kita bahas atau yang akan kita pahami bersama itu memang yang model implementasi. Karena kalau konseptual itu apa-apa yang kita nyatakan atau apa-apa yang kita dengar itu itu adalah memori kepala kita ya tentang suatu hal, tentang suatu fakta gitu. Itu model konseptual. Dan nggak bisa kita gambarkan, oh seperti ini nih, model kepala orang nih, model kepala teman saya seperti ini, model ide teman saya seperti ini. Karena itu sifatnya itu konseptual di orang pribadinya masing-masing gitu. Jadi tidak dibakukan gitu. Kenapa model konseptual ini nggak ada jenis-jenisnya? Nah, kalau yang ada jenis-jenisnya itu adalah yang model implementasi. Model implementasi itu apa? Model implementasi itu ditekankan pada gimana cara data itu disajikan, ya, atau gimana sih struktur data itu diimplementasikan. Itu, ya, model implementasi itu yang seperti itu. Nah, model basis data implementasi itu ada 4. Ya, bentar, saya pindah dulu ke bawah, apa ke atas. Ya, model basis data implementasi itu ada 4, ya. Yang pertama itu model basis data hierarki, kemudian yang kedua model basis data jaringan, yang ketiga model basis data relasional. Saya ke bawah aja deh. Ya. Model basis data relasional, kemudian yang keempat itu model basis data berorientasi objek. Apa sih 4 model ini? Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama itu adalah model basis data hierarki. Ya. Model basis data hierarki ini kita bisa lihat contohnya seperti ini. Modelnya itu seperti ini. Nah, strukturnya ini terdiri dari apa aja gitu ya. Kita bisa lihat dari gambar itu bahwa struktur dasar dari model basis data hierarki ini, dia terdiri dari kumpulan rekod yang secara logika itu terorganisir lah ya. Seperti struktur pohon dari atas ke bawah ya. Jadi dia bentuknya itu hierarki gitu. Ada atas, ada bawahnya. Ya. Kemudian lapisan paling atas, ya, ini lapisan paling atas ini bertindak sebagai induk dari segmen yang tepat berada di bawahnya.
Jadi ada maknanya, gitu ya. Yang paling atas itu artinya induknya. Ya, jadi model basis data hierarki ini seperti ini. Ya, ada maknanya. Yang atas bukan sama aja, yang bawah sama yang atas sama aja, enggak. Artinya memang yang atas itu induk yang membreakdown, ya, yang membreakdown lapisan yang di bawahnya. Kemudian segmen yang berada di bawah atau nih kolom-kolom yang berada di bawah ini dari satu segmen lainnya itu adalah anak dari segmen-segmen yang ada sebelumnya, gitu, ya. Anak dari si segmen yang ada sebelumnya. Jadi kita ngikutin secara hierarki. Ini ada root segment, kemudian level segment, level 1 segment, kemudian level 2 segment, sama level 3 segments. Ya. Struktur pohon ini mewakili urutan hierarki artinya, dan media penyimpanan pada komputer. Ya. Ini juga mewakili, oh ternyata ini file yang lebih besar. Kemudian file ini di dalamnya ada file A, file B, file C. Di file A ini ada file A, part B. Di file C ada assembly A, assembly C, gitu ya. Nah, ini menggambarkan struktur yang hierarki. Jadi mereka tidak sama gitu, tidak setara gitu. Dan apa sih sebenarnya keuntungan dan juga kerugian dari model basis data yang hierarki ini, ya? Jadi secara yang menguntungkan, ya, yang kita melihat yang menguntungkan dulu. Yang menguntungkan dari model basis data hierarki ini, secara konseptual dia sederhana, mudah kita pahami, ya. Keamanan basis datanya ada, kemudian kebebasan datanya juga ada, ya. Kemudian integritas dari basis datanya itu juga ada. Dan basis data yang skalanya lebih besar itu lebih efisien. Itu. Sementara kerugiannya apa? Kerugiannya implementasinya ini rumit. Ya. Terus sukar untuk kita kelola. Kalau model yang kayak gini. Terus kebebasan strukturnya itu kurang. Nggak seberapa bebas, dia bisa ke sana ke sini itu tuh enggak. Ya. Kemudian rumit untuk program aplikasi dan pemakai. Sama model basis data hierarki ini kurang terstandar. Ya. Jadi ini enggak standar lah ya. Enggak standar untuk hal-hal untuk apa basis data di ranah publik gitu. Ya. Nah, kemudian kita bergeser ke model basis data yang kedua. Model basis data yang kedua ini adalah model basis data jaringan. Kita bisa lihat modelnya ya, seperti ini. Ini struktur dasarnya seperti apa sih gitu ya, setelah kita melihat ini. Struktur dasarnya ini, ya, geser lagi. Struktur dasarnya model basis data jaringan ini ada set, ya, satu set. Set itu sebuah hubungan sebuah hubungan yang bisa kita sebut sebagai satu set yang seperti ini ya. Jadi satu set, satu perangkat seperti inilah. Ya. Satu set, jadi setiap set itu terdiri dari paling enggak dua macam rekod ya. Satu rekod pemilik dan satu juga rekod anggota. Ya. Jadi yang kayak gini aja. Nah, satu set mewakili hubungan antara satu dengan pemilik dan juga dengan anggotanya. Ini kita bisa lihat ada commission set, nih setnya, kemudian inventory set. Jadi hubungannya itu langsung kepada ini hubungan set apa sih sebenarnya gitu. Ya, strukturnya itu seperti ini. Jadi dia bisa beberapa ke sampingnya atau beberapa yang termuat di dalam satu set itu gitu. Sebenarnya ini lebih simple kalau kita melihat itu gitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya keunggulan sama kelemahan dari model basis data jaringan ini gitu ya? Keuntungannya dia secara konseptual tuh jelas lebih sederhana dibanding dengan yang tadi hierarki tadi ya. Kemudian ini juga dapat menangani lebih banyak macam-macam hubungan data. Terus akses datanya juga lebih fleksibel,
Terus dia meningkatkan integritas basis data, jadi ini lebih terpercaya lah ya, lebih berintegritas dibanding dengan model yang tadi yang sebelumnya hierarki. Kemudian ada kebebasan data dan juga ini sesuai standar. Kalau ini udah sesuai standar. Nah, kerugiannya apa? Dari sisi sistem dia lebih rumit. Karena apa? Karena dalam satu set itu terdiri dari banyak rekod-rekod. Ya, ini lebih rumit. Nah, kekurangannya itu adalah kekurangan pada kebebasan dari strukturnya. Strukturnya ini sebenarnya tidak seberapa bebas. Kita bisa lihat dalam satu set yang ini terus dia terdiri dari line set yang juga banyak set gitu. Dari sisi strukturnya itu ya, nah dia tidak seberapa bebas gitu. Apakah ini langsung berhubungan dengan set yang ini atau yang ini berhubungan dengan part B-nya set yang ini atau tidak gitu. Itu jadi dia sangat complicated ya. Dia nggak bebas gitu dari sisi strukturalnya itu nggak bebas. Ini ya, ini model basis data jaringan. Kemudian model basis data relasional. Ya, kita bisa lihat contohnya seperti ini. Saya geser lagi. Nah, contohnya kayak gini ya. Kita lihat ada tabel siswa, ada tabel wali gitu ya. Nah, tabel siswa ini kemudian ada kode wali, ada di sebelahnya, terus ternyata di situ juga ada ini lagi gitu, ada penjelasan atau tabelnya lagi dari setiap kolom-kolom itu. Nah, jadi struktur dasarnya model basis data relasional ini seperti apa? Basis data relasional ini apa ya, memungkinkan lah ya, memungkinkan beroperasinya pada lingkungan logika manusia gitu. Oh, bisa diklik misalnya dua, oh diklik, oh ternyata ada penjelasannya seperti ini. Tanpa kita menjelaskan bahwa ini tabel menjelaskan tentang wali ini, gitu. Enggak ya. Jadi kita begitu kita klik itu secara logika kita tuh udah nyambung maknanya gitu. Tuh ya. Kemudian basis data relasional ini juga dianggap sebagai satu kumpulan tabel-tabel. Dari satu tabel, ternyata dia punya tabel-tabel yang lainnya. Kalau kita klik, ada tabel lagi. Kalau kita klik, ada tabel penjelasannya lagi. Ini yang model basis data relasional. Ya. Nah, setiap tabelnya ini terdiri dari serangkaian potongan-potongan baris atau kolom-kolom atau tabel-tabel lagi. Gitu. Nah, tabel-tabel itu terhubung dengan menggunakan atribut tertentu yang bisa digunakan secara bersama-sama. Seperti ini kan, wali, kode wali 2 misalnya. Kita klik, oh ternyata ada tabel walinya. Gitu ya. Kodenya, kode satunya siapa? Kode 2-nya ini. Oh berarti kalau kode 2 walinya Pak Pancawahono. Gitu. Priani ini walinya Pak Pancawahono. Tuh. Ya, jadi dia terhubung. Nah, tipe hubungan yang ditunjukkannya itu dalam satu skema yang sama gitu ya dengan yang dalam yang dalam keterangan-keterangan dari tabel itu sendiri. Ya. Kemudian struktur yang terakhirnya, setiap tabel ini menghasilkan data yang lengkap dan kebebasan struktural. Jadi mereka ini sebenarnya lebih bebas dari sisi struktur, ya karena begitu kita klik ada langsung gitu, dia tertuju pada penjelasan atau kolom atau tabel yang lebih rinci lagi. Jadi dia lebih bebas dari sisi strukturnya itu juga dia lebih bebas gitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya keunggulan dan juga kekurangan dari model basis data yang relasional? Keuntungannya tentu saja tadi ada kebebasan dari sisi struktural, kemudian secara konseptual itu jauh lebih sederhana yang kayak gini ya. Apalagi kalau kita yang memahami gitu ya, begitu kita klik, oh ada, nggak klik ada lagi penjelasannya gitu. Itu jadi dia secara konseptual tuh lebih sederhana. Kemudian perancangannya, implementasinya, manajemennya, sama penggunaannya itu lebih mudah. Karena apa? Karena sesuai dengan logika kita sebagai manusia gitu ya. Nah, kemudian jadi keunggulan selanjutnya itu sistem manajemen basis datanya itu jadi lebih baik ketimbang yang sebelum-sebelumnya, dua sebelumnya tadi. Tapi dia ada kerugian. Kerugiannya itu biaya perangkat kerasnya atau perangkat lunaknya itu menjadi hal yang utama. Misal mungkin kita taruh nih ya,
data ini di laptop yang ini, kemudian atau di file yang ini, atau di folder yang ini, atau di aplikasi yang ini gitu ya. Nah, itu pembagian data atau basis datanya itu berdasarkan pada tempat-tempatnya itu, berdasarkan pada perangkat lunak dan juga perangkat kerasnya itu. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras itu menjadi hal yang utama. Ketika perangkat lunak dan perangkat kerasnya hilang, artinya itu memang sudah gitu ya. Kita tidak bisa mengetahui lagi atau mencari lagi basis datanya. Jadi perangkat lunak dan juga perangkat keras itu menjadi hal yang utama. Kemudian ada perancangan dan juga implementasinya itu buruk, ya. Dan masalah informasi yang tersebarnya itu sangat potensial gitu ya. Informasinya kemana-mana itu sangat potensial untuk model basis data yang relasional. Nah, kemudian yang terakhir nih ya, ini ada model basis data berorientasi pada objek. Struktur dan atau karakteristiknya itu seperti apa sih? Ya, kalau contohnya kita bisa lihat nih kayak gini nih. Ya. Contohnya skema pengembangan model data gitu ya. Dia sebuah objek yang digambarkan dengan isi berdasarkan pada faktanya. Jadi ada objek kemudian menggambarkan satu fakta tertentu gitu dari objek itu. Ya. Nah, sebuah objeknya itu juga mencakup informasi tentang relasi antara fakta dan objek. Ada informasi ya, seperti ini di bawahnya nih, di sampingnya nih, ada informasi-informasi tentang relasi antara fakta dan juga objeknya itu. Kemudian sebuah objek, jadi dia sebuah objek itu adalah sebuah blok pembentuk dirinya sendiri untuk struktur independen. Jadi dia ada satu objek ini ada penjelasannya. Sebenarnya penjelasan ini dia tidak terkait ya, tidak terkait dengan yang di bawahnya atau yang di atasnya gitu. Mungkin ini hanya sekedar struktur ya, atau hanya sekedar urutan-urutan. Bukan berarti kalau nggak ada relasional maka tidak ada entity gitu. Bukan berarti seperti itu. Ya. Nah, apa sih keunggulan sama kerugian dari sistem yang kayak gini ya, dari model basis data berorientasi objek? Jadi keuntungannya ini menambah isi dari informasi basis data itu sendiri. Kemudian secara visual, gambaran secara visualnya mencangkup isi dari data itu dan juga ada integritas basis data. Nah, struktur dan data keduanya itu independen. Strukturnya independen, kemudian datanya juga independen. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya tidak ada standarnya. Ya, nggak ada standarnya bahwa harus begini, atau dia harus informasinya harus di samping atau di atas atau di bawah atau di seperti apa, itu nggak ada standarnya gitu. Kemudian navigasi pengaksesan datanya itu lebih kompleks sebenarnya ya, dan juga ini susah untuk dipelajari karena si penikmat basis data ini belum tentu memahami apa yang digambarkan oleh si pembuat. Maksudnya misalnya informasi ada di sebelah kanan, ini informasi tentang relasional atau ini informasi yang penting atau hanya sekedar atribut atau hanya sekedar informasi tambahan atau apa gitu. Jadi kita tidak memahami sebenarnya ya, tidak ada, karena tidak ada format bakunya. Misalnya sebelah kanan itu adalah informasi pendukung atau sebelah kiri ini apanya gitu. Jadi kadang susah untuk kita pahami, susah untuk kita pelajari gitu ya. Nah, biaya sistem yang seperti ini tuh jauh lebih tinggi. Ya, sedangkan transaksi sistemnya itu rendah. Jadi kerugiannya itu seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya tentang basis data dan juga macam-macam model basis data yang berorientasi macam-macam model basis data ya. Dan juga tadi kita sudah bahas tentang struktur, kita sudah bahas tentang pemakainya. Sampai di sini saja materi kita tentang basis data. Mungkin saya akan memberikan tugas kepada kalian.
silahkan kalian cari ya satu contoh basis data, terserah mulai layanan publik, mau kebijakan atau apapun, satu contoh, kemudian nanti itu di-upload di Google Classroom. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanya di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.